Ya, selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan terkait BIOS, di mana BIOS ini adalah Basic Input Output System, di mana BIOS adalah program firmware yang disimpan dalam chip memori flash di motherboard. BIOS bertanggung jawab untuk menginisialisasikan perangkat keras saat komputer dinyalakan dan memuat sistem operasi. Kemudian yang berikutnya fungsi BIOS, di mana fungsi BIOS ini yang pertama inisiasi perangkat keras. Ketika komputer pertama kali dinyalakan atau di restart, itu BIOS akan menginisialisasikan dan mengontrol perangkat keras, ya, artinya untuk memastikan bahwa semua perangkat terdeteksi dan berfungsi dengan baik sebelum sistem operasi dijalankan. Kemudian yang kedua, pengaturan konfigurasi perangkat keras, di mana pengaturan ini BIOS menyimpan berbagai konfigurasi perangkat keras yang dapat disesuaikan melalui menu BIOS Setup Utility. Penggunaan dapat mengakses pengaturan ini dengan menekan tombol tertentu seperti Del, F2, dan Escape saat komputer boot. Beberapa pengaturan yang bisa dikonfigurasikan yaitu seperti urutan boot, pengaturan CPU dan RAM, pengaturan kipas pendingin, pengaturan perangkat input-output, opsi power management, atau pengelolaan daya. Kemudian yang berikutnya, menjalankan post power on self test. Sebagai bagian dari proses booting, BIOS menjalankan POS untuk melakukan serangkaian tes diagnosis pada perangkat keras. Jika ada masalah dengan perangkat keras, POS akan menghentikan proses booting dan memberikan tanda berupa kode bip atau pesan kesalahan. Kemudian yang keempat, menjalankan bootloader. Setelah bootloader berhasil, BIOS akan mencari perangkat boot yang valid untuk memuat bootloader. Bootloader ini adalah program yang kemudian akan memulai proses loading sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Kemudian yang kelima, pengelolaan input-output. BIOS bertanggung jawab untuk mengelola interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Ini mencakup pengendalian komunikasi dasar antara komponen seperti keyboard, hard drive, layar, dan perangkat lainnya. Yang berikutnya di sini ada langkah-langkah BIOS. Saat komputer dihidupkan, BIOS akan di-loading dari chip ROM, artinya read only memory pada motherboard. Yang kedua, BIOS menginisiasikan komponen utama seperti CPU, RAM, dan perangkat input-output. Kemudian BIOS menjalankan POS untuk menguji perangkat keras. Kemudian yang keempat, jika POS berhasil, BIOS mencari dan memuat bootloader dari perangkat boot. Yang kelima, sistem operasi kemudian dijalankan dan kontrol diserahkan dari BIOS ke sistem operasi. Kemudian yang berikutnya di sini ada POS, di mana POS adalah power on self test, di mana POS adalah langkah awal dalam proses booting yang dijalankan oleh BIOS. POS bertujuan untuk melakukan serangkaian tes diagnosis pada perangkat keras untuk memastikan bahwa semua fungsi dengan benar sebelum sistem operasi dimuat. Kemudian yang berikutnya, itu ada fungsi POS, di mana fungsi POS adalah CPU yang pertama, kemudian ada RAM, kemudian ada kartu grafis, kemudian ada keyboard, dan ada hard drive. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah POS, di mana langkah-langkah POS yang pertama itu adalah power on, kemudian inisialisasi CPU, kemudian melakukan pemeriksaan RAM. Yang keempat di sini ada pemeriksaan perangkat keras. Apa saja yang diperiksa? Yang pertama itu kartu grafis, kemudian BIOS memeriksa perangkat input seperti keyboard, kemudian BIOS memeriksa koneksi ke perangkat penyimpanan seperti hard drive, SSD, atau perangkat boot lainnya. Yang kelima, indikator kesalahan. Nah, apa saja hal-hal yang mungkin muncul? Itu yang pertama, kegagalan memori, kartu grafis tidak terdeteksi, hard drive tidak terdeteksi, kemudian masalah CPU dan motherboard, kemudian lulus POS, kemudian juga ada memuat bootloader. Kemudian di sini ada kode BIPOS, adalah serangkaian bunyi yang dihasilkan oleh BIOS ketika mendeteksi adanya masalah. Ya, kode BIP ini digunakan
pengguna dan teknisi untuk mempermudah pada saat melakukan diagnosa masalah. Nah, berikut untuk contoh kode-kode pos umum yang digunakan pada komputer. Itu ada award BIOS, contohnya salah satunya itu seperti bip pendek, itu hasilnya adalah pos berhasil. Dan kalau POENIX BIOS, contohnya itu salah satunya adalah 1 strip 1 strip 1 itu masalah CPU atau motherboard. Nah, ini untuk cara menanganinya: dengar dan identifikasi pola bip, kemudian baca manualnya, kemudian periksa perangkat kerasnya. Nah, kesimpulannya, BIOS adalah dua komponen kritis dalam proses booting komputer. BIOS berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan sistem operasi, sedangkan POS memastikan bahwa perangkat keras komputer berfungsi dengan baik sebelum OS dimuat. Sekian, terima kasih, selamat siang.